Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pemrograman dasar, yaitu studi kasus 1, yang dimana isinya adalah membuat sebuah sistem akademik yang nantinya user diminta untuk memasukkan nama, NIM, dan nilai angka mahasiswa, yang dimana nantinya dari nilai angka tersebut akan diperoleh suatu nilai huruf yang sesuai dengan buku panduan akademik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nevi Armisa Rubianti. NIM saya adalah 2451560011111005. Saya berasal dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi kelas A angkatan 2024. Langsung saja, baris pertama di sini saya menggunakan komentar, yang dimana dalam pemrograman Java komentar menggunakan slash 2 kali. Komentar ini nantinya tidak akan dijalankan dalam pemrograman. Selanjutnya ada import java.util.scanner, digunakan untuk mengimport scanner agar nantinya bisa digunakan untuk membaca inputan dari user melalui keyboard. Selanjutnya ada public class SK01. Di sini kelas public saya bernama SK01, yang dimana nama dari public class ini harus sama dengan nama file Java-nya. Selanjutnya ada public static void main string args tanda kurung kural buka. Metode main ini digunakan sebagai awal mula program dijalankan, atau jika dalam flowchart metode main ini sama dengan start. Selanjutnya ada scanner SCN sama dengan new scanner system in. Ini digunakan untuk membaca inputan dari user dan nantinya inputan tersebut dimasukkan atau disimpan dalam variabel SCN. Selanjutnya ada deklarasi, di mana deklarasi itu memiliki dua bagian. Yang pertama ada tipe data seperti string, long, dan double, dan yang kedua ada identifier seperti nama, NIM, dan nilai angka. Di sini saya mendeklarasikan nama dan nilai huruf itu bertipe string, NIM itu bertipe long, dan nilai angka bertipe double. Dan selanjutnya ada sistem out print line. Selamat datang di sistem akademik yang berbentuk string. Sistem out print line ini digunakan untuk mencetak suatu output dan akan membuat baris baru. Di sini kita coba run. Nah, output yang ditampilkan adalah selamat datang di sistem akademik, lalu membuat baris baru, welcome UB, membuat baris baru lagi, sampai dimasukkan nama dan mahasiswa. Nah, di sini terdapat perbedaan sistem outprint. Apa sih bedanya dengan sistem outprint line? Jika sistem outprint line itu mencetak output dan membuat baris baru, namun jika sistem outprint tidak membuat baris baru. Jadi langkah selanjutnya tetap dilakukan dalam satu baris yang sama. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah nama sama dengan scn.nextLine. Kenapa di sini menggunakan nextLine? Karena tipe data dari variabel nama berupa string. Dan di sini user diminta untuk menginputkan suatu string yang nantinya akan disimpan dalam variabel nama. Di sini kita coba masukkan. Di sini saya masukkan nama saya. Lalu selanjutnya ada sistem outprint, masukkan NIM mahasiswa. Di sini akan mencetak output berupa string, masukkan NIM mahasiswa tanpa membuat baris baru. Di sini kita enter. Outputnya adalah masukkan NIM mahasiswa. Lalu langkah selanjutnya adalah NIM sama dengan scn.nextLong. Di sini nextLong karena tipe data dari NIM adalah long. Dan di sini user diminta untuk menginputkan suatu data bertipe long dan namanya akan disimpan dalam variabel NIM. Di sini coba masukkan NIM saya. Lalu langkah selanjutnya adalah sistem outprint, mencetak sebuah string
apakah nilai angka kurang dari 0 atau nilai angka lebih dari 100? Nah, jika benar, maka akan mencetak nilai angka harus di antara 0 sampai 100 dan akan membuat baris baru. Kenapa di sini menggunakan operator OR? Karena jika salah satu bernilai true, maka akan melakukan statement sistem out inline nilai angka harus di antara 0 sampai 100. Namun jika keduanya salah, maka akan masuk ke dalam seleksi kondisi else, karena di sini adalah false. Dan di dalam else ini terdapat beberapa seleksi kondisi lagi. Di sini, apakah nilai angka lebih dari 80? Jika benar, maka akan masuk di dalam nilai huruf sebuah string A. Jika salah, akan diseleksi lagi, apakah nilai angka lebih dari 75? Jika benar, maka akan masuk dalam variabel nilai huruf berupa string B+. Begitu selanjutnya sampai di sini. Apakah nilai angka lebih dari 44? Jika benar, maka akan dimasukkan dalam nilai huruf berupa string D. Dan jika salah atau nilai angka kurang dari 44, maka nilai huruf sama dengan E. Di sini kita coba 90. Apakah 90 kurang dari 0? False. Atau 90 lebih dari 100? False. Karena false 0, maka masuk ke dalam seleksi kondisi else. Di sini kita lakukan seleksi lagi. Apakah 90 lebih dari 80? Benar, true. Maka di sini nanti outputnya adalah nilai hurufnya adalah A. Di sini ada sistem out print line. Ini adalah membuat baris baru kosong karena ini spasi. Lalu ada sistem out print line identitas mahasiswa dan sistem out print line nama sebuah string mahasiswa, dan plus di sini digunakan untuk menggabungkan antara string nama mahasiswa dan variabel nama yang telah diinputkan sebelumnya. Lalu sistem out print line NIM mahasiswa digabungkan dengan NIM yang telah dimasukkan sebelumnya. Jadi di sini akan menggabungkan sebuah string NIM mahasiswa dan digabungkan dengan variabel NIM. Selanjutnya ada sistem out printf. Di sini akan mencetak output dengan format. Nah, di sini akan mencetak output string berupa nilai angka dan format %2f. Titik 2 ini mengartikan bahwa outputnya nanti ada 2 angka di belakang koma. Di sini f karena nilai angka berupa double, dan double ini masuk ke dalam floating point. Jadi dalam baris 50 ini akan mencetak string nilai angka yang nantinya nilai angka itu diperoleh dari variabel nilai angka dan dengan format 2 angka di belakang koma. Dan di sini akan membuat baris baru. N di sini berarti new line. Selanjutnya ada sistem out print line. Sebuah string nilai huruf digabungkan dengan variabel nilai huruf. Selanjutnya ada SCN close. Jadi di sini bahwa variabel SCN ini telah ditutup. Selanjutnya ada kurung tutup ini digunakan sebagai tanda bahwa program telah selesai dijalankan. Nah, di sini kita coba 90. Nilai 90 ini kita enter. Nah, di sini akan menampilkan output identitas mahasiswa. Nama mahasiswa ini Nevi Armisarupiati ini berasal dari variabel nama yang telah diinputkan sebelumnya. NIM mahasiswa isinya adalah sebuah variabel NIM yang diinputkan sebelumnya, dan nilai angka di sini adalah variabel nilai angka dan memiliki format 2 angka di belakang koma. Dan nilai hurufnya adalah A karena di sini 90 lebih dari 80. Sekarang kita coba jika inputnya adalah 0.
kemudian kita buat nilai angkanya -1, maka dia akan mencetak output nilai angka harus di antara 0 sampai 100 dan program akan berhenti. Kenapa? Karena di sini kita masukkan di sini apakah -1 kurang dari 0 true, dan atau nilai 1 lebih dari 100 false. Karena di sini operatornya adalah atau, true dan false adalah true, maka di sini akan melakukan statement yang ini, sistem out line nilai angka harus di antara 0 sampai 100 dan program langsung berhenti. Bagaimana jika kita masukkan nilai yang lebih dari 100? Kita coba. Misalkan kita masukkan nilai angkanya adalah 120. Jika dilihat dari programnya ini, apakah 120 kurang dari 0? False. Apakah nilai 120 lebih dari 1? True. Karena di sini or, false, dan true hasilnya tetap true. Jadi yang akan dilakukan adalah statement yang ini, sistem out line nilai angka harus di antara 0 sampai 100. Di sini kita cek adalah benar, yang outputnya adalah nilai angka harus di antara 0 sampai 100. Kita coba lagi. Jika nilai angkanya adalah 50, kita coba masukkan nilainya adalah 50. Di sini kita coba dulu. Apakah 50 kurang dari 0? False. Apakah 50 lebih dari 100? False. Karena di sini false dan false, maka masuk ke dalam kondisi else. Di sini kita lakukan lagi. Apakah 50 lebih dari 80? False. Jadi masuk ke seleksi kondisi else if. Apakah 50 lebih dari 75? False. Maka akan masuk lagi ke seleksi kondisi selanjutnya. Apakah 50 lebih dari 69? False. Masuk lagi. Apakah 50 lebih dari 60? False. Maka masuk lagi ke kondisi selanjutnya. Apakah 50 lebih dari 55? False lagi. Jadi kita masuk sampai 50 ini menemukan jawaban yang true. Apakah 50 lebih dari 50? Tidak, maka nanti nilai hurufnya adalah D+. Di sini kita coba enter. Nah, di sini outputnya D karena 50 kurang dari 50. Jadi kenapa tidak masuk ke nilai huruf D+? Karena di sini tidak ada sama dengannya. Jadi apakah 50 lebih dari 50? Hasilnya adalah false dan akan masuk ke dalam kondisi yang ini. Apakah 50 lebih dari 44? Hasilnya true, maka nilainya adalah D.